Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Tema renungan singkat di pagi hari ini saya mengangkat adalah bersyukur untuk kesempatan. Jemaat terkasih, jika kita membaca dan memperhatikan perikop dalam kitab Yohanes pasal yang kelima dan pasal yang ke-8, kita akan menemukan dua cerita menarik yang berbicara tentang kesempatan. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-15, di sana dikatakan bahwa ada peristiwa di mana Yesus bertemu dengan seseorang yang sudah 38 tahun sakit dan terus berharap di pinggir kolam Bethesda. Di dalam pengharapannya, orang ini selalu berharap seandainya ada orang yang menolong dia untuk memasukkan dia ke dalam kolam Bethesda. Tetapi apa daya, tidak ada seorang pun yang menolong dia. Tetapi saat Yesus bertemu dengan orang ini, timbul belas kasihan dari Tuhan Yesus dan Yesus berkata kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Saya yakin dan percaya orang yang sudah 38 tahun terbaring tanpa pengharapan ini akan menjawab dengan penuh semangat dan penuh sukacita, "Aku mau." Lalu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, tidak lama setelah pertemuan Yesus dengan orang ini, singkat cerita, Yesus bertemu lagi dengan orang ini di dalam bait Allah. Yang menarik, jemaat terkasih, di dalam pertemuannya Yesus yang kedua dengan orang ini di bait Allah, ada satu pesan yang Yesus sampaikan kepada orang ini. Yesus berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Cerita yang kedua ada di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai yang ke-11. Di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa pagi-pagi benar Yesus sudah berada di bait Allah untuk mengajar di sana. Sementara mengajar, datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Yesus sebenarnya tahu motif utama dari apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu mau mencoba Yesus berhubungan dengan kitab Taurat Musa. Tetapi respon Tuhan Yesus sambil menulis di tanah, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Tetapi yang terjadi, mereka satu persatu pergi meninggalkan perempuan ini dari yang paling tua. Lalu yang menarik di ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus kepada perempuan ini, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Jemaat yang terkasih, dari dua narasi yang kita baca tadi, Yohanes pasal yang ke-5 dan Yohanes pasal yang ke-8, ada pesan Tuhan Yesus yang sangat jelas kepada dua orang yang berbeda. Jangan berbuat dosa lagi. Wow, jemaat yang terkasih, dua kisah yang menarik yang kalau kita renungkan, tentunya ini menjadi perenungan yang baik buat kita. Berbicara tentang kesabaran, berbicara tentang kesempatan, berbicara tentang kasih Allah yang sebenarnya kita rasakan di momen Paskah ini. Artinya Paskah yang kita nikmati di tahun ini adalah salah satu rangkaian dari kasih, kesabaran, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya respon kita sebagai umat yang menghargai kasih, kesabaran, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tentunya respon kita sudah jelas, jangan berbuat dosa lagi. Jemaat terkasih, mungkin kita berpikir seperti ini, Bapak Pendeta, tidak mungkin kami manusia tidak berbuat dosa. Ya betul, saya berkata bahwa selama kita masih tinggal di dunia ini, tentunya kita tidak lepas dari namanya pencobaan, kita tidak lepas dari namanya godaan. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa daging kita ini lemah. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin meneguhkan kita semua, diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa kita yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang terakhir, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jemaat yang terkasih, kalau kita kembali mengingat tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kalau kita kembali juga mengingat tentang kebangkitannya dari antara orang mati, dan saat ini kita sementara menikmati karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-5 dan Yohanes pasal yang ke-8, tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, tentunya akan bilang, ya Tuhan, saya tidak akan berbuat dosa lagi. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon rahmat dan berkat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk kasih dan karyamu di kayu salib. Bahkan kami bersyukur bahwa melewat pengorbananmu di kayu salib, kami umat yang mengasihi Engkau memperoleh pengharapan. Terima kasih Bapa, dan kami juga belajar bahwa di dalam kami mengisi masa-masa hidup kami di dunia ini, kami diajak kembali untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sama seperti nasihat Tuhan Yesus, baik kepada orang yang disembuhkan maupun kepada seorang perempuan, jangan berbuat dosa lagi. Oh Tuhan Yesus, mampukan kami agar kami di dalam setiap hari-hari kami dimampukan untuk tidak berbuat dosa, dengan sungguh-sungguh berjuang, dengan sungguh-sungguh berharap hanya kepada pimpinan daripada Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.